kesenjangan sosial yang terjadi di Jakarta. Nama saya Dea Irfani. Nama saya Linda Dwi Ariska. Nama saya Safila Zahra. Nama saya Marandal Gita Evelyn. Nama saya Adlawin Air Anwar. Berikut adalah video tentang kesenjangan sosial. Selamat menyaksikan. Jadi tujuan kita kemarin ini kita mau nanya pendapat Bapak buat tugas sosiologi kita. Nah, kita ini pengen nanya tentang apa namanya hubungan Bapak dengan masyarakat dan juga dengan pemerintah itu. Bapak dengan nama siapa? Adi Prayitno, Umur, 43, profesi? PPSU. Tau nggak PPSU? Yang pekerja dari kelurahan itu, yang nyapu jalanan, yang oren-oren seragamnya. Oh iya. Itu yang lagi digalakin sama gubernur ini. Iya, Pak. Itu. Bapak tahu nggak apa beda apa menurut Bapak kesenjangan sosial itu apa? Kesenjangan sosial itu kayak apa? Ketimpangan akses, jadi ketidaksamaan akses gitu buat ngedapetin sumber daya, Pak. Jadi itu kayak perbedaan antara kaya sama miskin gitu. Itu perbedaannya. Ya kalau menurut saya sih perbedaannya banyak macam-macam lah. Ya maksudnya yang spesifik aja gitu, yang kayak Soalnya dalam pelayanan pemerintah. Oh, kalau dalam pelayanan pemerintahan mah itu sebenarnya gini, apa namanya, kan setiap manusia kan ada punya hak untuk berubah. Kan kebanyakan apa namanya, kalau setiap ada pemerintah karyawan ada taruhlah kan gitu, ada penerimaan karyawan baru. Nah itu kebanyakan tuh yang orang dalam yang dimasukin. Nah jadi yang orang sipil biasa nih, orang yang benar-benar ngelamar itu hanya buat kedok doang. Tetap yang diterima tuh orang yang bapaknya, orang tuanya yang kerja di situ. ada sangkut pautnya juga, ada keturunan juga. Nah, itu sebenarnya itu termasuk nggak adil juga kalau bagi saya. Karena apa? Buat apa nyiptain lapangan kerja kalau yang kerja yang orang tuanya di situ? Kan begitu. Kalau menurut saya begitu, lebih baik nggak usah diadain gitu, percuma. Itu kan sama aja tameng. Iya sih emang. Tameng buat apa? Korupsi. Oh iya. Tameng korupsi itu tetap yang diterima mah yang ditandain ya, anak si A, anak si B. Yang ngumpulin isi formulir taruhlah di Senayan gitu tuh. Itu di ngisi formulir. Datang pagi-pagi diterima belum tentu begitu. Itu tetap yang diterima tuh yang orang tuanya kerja di situ. Sebenarnya itu nggak efisien juga, nggak adil. Kalau mau ngelamar kerja, lebih baik ngelamar kerja semua tanpa pandang bulu yang orang tuanya di situ ikut pendidikan lulus PKG samain sama yang orang benar-benar ngelamar. Berarti Gitu. itu sebenarnya kayak berarti Bapak pengalaman juga ya di kayak gitu. Ya pengalaman sih kagak tahu lah, saya dibilang dikit-dikit gitu kan. Yang bikin saya jadi bisa begini kan koran. Saya sering baca koran. Baca koran, nonton berita. Saya nggak seneng nonton film-film macam kayak GGS, saya nggak ada nggak ada gunanya. Film hayalan gitu. Memang. Terus contoh menurut Bapak yang paling mencolok lah dalam kesenjangan sosial itu contohnya apa ya? Misalnya kayak misalnya bikin BPJS nih, orang yang lumayan di bawah itu kayak dibelakangin, orang yang kaya diduluin, itu ada nggak contoh-contoh? Kalau yang begitu sih saya rasa sih banyak juga ada yang begitu. Karena kan dilihat dari faktor fisik orang juga kan beda-beda kan, mukanya kan gitu. Kalau sangat yang benar-benar yang susah banget itu kayak diperlambat, dipersusah lah kan gitu, dipersulit. Buat apa ada kartu gitu kan gitu, buat kan nggak ada gunanya juga kalau ada kartu gitu kan. Kalau umpamanya tebang pilih kan gitu, harusnya kan itu merata semua, nggak pandang bulu. Dan lagi pula tuh di kartu gitu benar-benar orang-orang yang di ekonominya benar-benar di bawah gitu. Jangan orang yang menengah ke atas tuh dikasih, itu kan sama aja ngejolimin anak orang-orang yang di bawah gitu. Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Saya dari lahir di sini, asli sini saya. Ada nggak kayak pemerintah bantu apa gitu di sini? Maksudnya? Soalnya kayak kita kan sering lihat ya Pak Jokowi kayak belusukan gitu. Ya, Suka sering gitu. nggak pernah. Gubernur, presiden nggak pernah datang kemari. Dulu mau dibikin kampung deret sebelum presiden
Jokowi itu sebelum jadi presiden masih gubernur, ternyata pas udah jadi presiden ganti kagak jadi, batal. Kan setiap pemimpin pemikirannya beda-beda gitu. Hari ini begini, tadi udah lengser ganti beda lagi. Emang ini nggak ada yang ditindaklanjuti atau nggak ada pemerintah yang kesini untuk belusukan gitu? Apa sih kayak unek-unek gitu, unek-unek bapak terus kayak pengen apa buat daerah-daerah sini, saran. Nah, kalau menurut saya sih, kalau daerah pengennya sih gini, sama pemerintah tuh jangan suka main gusur-gusur lah kan gitu. Itu sama aja kan mengecilkan orang. Sekarang gini, nyari kontrakan sekamar aja susah, apalagi sekampung digusur. Begitu kan, kita pakai logika begitu aja. Nyari kontrakan sekamar buat serumah aja susah, apalagi satu kampung digusur. Sekarang gini, warga Jakarta digusurin. Nah, orang pendatang dari daerah datang kemari jadi warga Jakarta. Orang Jakarta diusir-usirin. Contohnya kayak digusur, walaupun dikasih rumah apartemen, itu nggak senyaman yang dia tinggal di sini. Contoh kalau ada kebakaran, ada gempa, apa dia mau tanggung jawab. Kalau ini kan begitu. Apartemen tuh bukannya buat solusi buat ini. Kalau mau digusur boleh, dikasih dibalikin lagi rumah. Kayak begini-begini dijadiin, cuman ditata, dirapi gitu. Kayak Ganti rumah. Jadi kayak gini. Nah, jadi digusur rumah, dapatnya rumah lagi, cuman nggak dibikin rumah susun. Rumah kayak begini-begini lagi. Nah, begitu. Jadi itu kan ibaratnya kalau begitu kan adil kan gitu. Kalau di atas di apartemen, kalau ada yang dapat di bawah itu kan jadi cemburu sosial. Gua mau di bawah. Di atas kan capek. Walaupun ada lift, emang lift nggak rusak, pasti kan rusak. Namanya mesin kan, robot semua dipakai terus kan rusak. Begitu maksudnya. Diganti rumah lagi, cuman ditata rapi, kayak macam rumah BTN aja, sama rata gitu. Kan dilihatnya rapi kalau begitu. Jadi nggak ada kumuh, nggak ada ini, nggak ada begitu. Gitu, maksud saya begitu. Emang di sini pernah ada rencana pengen digusur gitu, Pak? Dari dulu di sini ada mau digusur, cuman nggak terlaksana. Oh, nggak terasa. Nah, nggak ada terlaksana, cuman ngomong-ngomong doang. Apalagi janji-janji presiden. Lagi manis doang kan, tahu deh kalau janji presiden kan. Mana pernah lagi butuh suara doang kenal sama orang susah. Iya. Makanya kalau saya nih disuruh milih presiden kandidat 3, lebih baik saya coblos 3-3 nih. Iya, emang. Jadi abstain, suara rusak kan. Kalau kita golput itu rugi. Iya. Ada yang Sama Suara kita tuh bisa dipermainkan sama KPU. Tuh asal ada tahu. Kalau ada pemilihan presiden kayak gubernur, itu lebih baik golput aja. Ini coblosnya 3-3 kandidatnya. Jadi Bapak kalau kayak pemilu gitu suka coblos 3-3-nya? Tahun kemarin doang saya pilih Prabowo, terus terang aja. Terus juga kan di sini tuh daerah sebelah kali rumah-rumahnya kan kayak masih kecil-kecil gitu. Nah di sebelah daerah Menteng rumahnya tuh pada gede-gede. Menurut Bapak itu nggak ada nggak sih? Yang di rumah sebelah kali yang mana itu? Ya misalnya daerah-daerah sini kan kecil-kecil biasa aja. Terus sebelah daerah Menteng situ gede-gede semua dekat Jalan Surabaya. Ya. Jalan Surabaya sama di sini gitu. Iya. Kan sebelahan gitu. Yang sini biasa aja, situ gede banget gitu. Menurut Bapak adil apa enggak? Itu nggak adil lah. Sekarang gini yang tadi saya bilang, emang dari faktor pendidikan juga kan gitu. Kan kita nyepelein pendidikan, ntar masa depannya hari kan begini. Yang bikin kita susah tuh kita sendiri sebenarnya, nggak mau nuntut ilmu gitu. Kebanyakan anak-anak segini gini kan keluyuran, pakai celana pendek, naik motor bertiga. Nah, ini begitu. Saya nggak demen kalau ngeliat orang begitu. Ibaratnya ini maaf nih, bukan nyindir masalah pelajar nih. Kan ada pepatahnya, lebih baik peret yang berjiwa pelajar daripada pelajar yang berjiwa peret. Kan begitu. Dengar gak maksudnya? Saya bukan nyindir situ. Kata-katanya nih begitu. Lebih baik peret yang berjiwa pelajar, peret aja dia bisa tahu masang tarif, dia bisa nggak mau di jalanan mejeng. Kalau anak sekolahan udah mejeng-mejeng di mall-mall gitu, itu jelek tuh image-nya. Kalau saya tuh masuk, kalau masih sekolah waktu pulang jangan gerombol. Saya nggak seneng kalau ngeliat anak-anak tawuran gitu tuh, apalagi kumpul-kumpul begitu tuh. Timbulnya jadi yang satu baik, semua jadi ikut baik. Satu jelek, semua ikut jelek. Kan yang kebawa nama sekolahan. Ini biar kata yang satu nggak ikut tawuran,
dia nggak pernah tawuran, dia orangnya lugu baik, tetap aja nama sekolahannya jelek kan gitu. Kalau menurut Bapak ada saran pemerintah tentang apa ya? Tadi kan tentang rumah gitu ya. Maksudnya tentang hubungan gitu Bapak, misalnya kayak kartu Jakarta atau solusinya gitu. Ya, Kartu solusi. sekarang yang bikin jadi pusing itu kan ada kartu KJP, BPJS, terus saya kartu apaan macem-macem, itu malah bikin jadi rakyat pusing. Kalau kartu gitu, kalau mau bener-bener dikasih gratis satu aja, satu kartu ini buat untuk dimanfaatin buat ini, bisa buat ini. Jadi ini rakyat gini jadi kayak diobok-obok, kartu ini lain, belum ngurus nih, suruh datang sini, suruh datang sono. Kalau nggak pakai duit nggak bakalan dilancarin, itu udah pasti pakai duit. Cuman kan kalau di sini kan korupsi udah susah dihilangin di mana-mana. Kalau misal menurut Bapak pembagian kayak gitu udah merata belum? Pembagian kayak KJP, BPJS, PJS. Oh belum rata. Belum rata ya? Belum, karena sebagian sini juga ada yang nggak punya nenek-nenek nih bu, orang susah nggak dapet di KJP, bukan KJP apa kartu BPJS yang buat sekolah itu nggak dapet dia, kan memang kembali kepada RT-nya juga yang ngedata kan gitu. Jadi diikutin dulu kan zaman SBY BLT itu, Oh ya, bantuan. ya langsung tunai. Kalau sekarang kan kartu apaan tuh yang jaminan hari tua, Oh, harusnya tuh yang lama diikutin lagi, jangan pisah-pisah ya Pak? jangan bisa lagi, jadi ntar jadi cemburu sosial yang lama gini kok ini, jadi orang punya pikiran wah ini pilihan, orang pilihan gitu. Waktu zamannya dia saya dapat zaman sekarang dia nggak dapat kan gitu, kesian. Tapi Bapak pakai nggak ke KJS atau BPJS? Kalau saya baru ini doang nih dapat bikin BPJS, kan ada BPJS yang prabayar, ada yang bayar kan gitu. Tapi kan sekarang saya kerja di PPSU itu dapat BPJS ketenaga kerjaan, cuman belum dikasih lah gitu, belum jadi semua. Ya udah kalau gitu, makasih ya Pak. Iya, udah nih. Atas waktunya Pak. Iya. Makasih. Iya. Sangat membantu sekali. Iya. Assalamualaikum. Salam.